Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita pilihan hari ini. Tebing setinggi 8 meter di Purworejo longsor, 3 warga dan 2 motor ikut tersapu. Seorang mahasiswi asal Kalimantan Timur tewas tersambar petir saat mendaki Gunung Merbabu, Magelang. Jajanan tradisional onde-onde dikreasikan jadi bingkisan Natal. Tanggul Sungai Plumbon di Kota Semarang jebol usai hujan mengguyur seharian. Ratusan rumah di Kecamatan Tugu pun terendam banjir setinggi 60 cm. Tanggul Sungai Plumbon tak mampu lagi menahan tingginya debit air usai hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Semarang selama 6 jam lebih. Ada 4 titik kerusakan pada tanggul sungai yang membelah Kelurahan Mangunharjo dan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu. Imbasnya, air membanjiri ratusan rumah warga dengan ketinggian mencapai 60 cm. Ketua LMPK Kelurahan Mangunharjo mendata 4 rukun tetangga di wilayah yang terdampak banjir, yakni RT 1, 2, 5, dan 6. Lalu di rukun warga 4 terdapat ratusan rumah terendam banjir. Padahal belum lama tanggul ini diperbaiki tetapi kembali jebol. Warga mencoba memperbaiki dengan hanya menggunakan karung pasir. Yang jebol untuk saat ini RT 6 RW 4 sama RT 5 RW 4. Yang RT 6 itu yang sebelah utaranya yang kemarin dijebol kemarin oleh tim BPS dan ini bergeser ke selatannya yang jebol. Ini berarti lebih besar daripada yang kemarin? Lebih besar, lebih besar sekarang daripada yang kemarin. Perkiraan rumah yang terdampak ataupun kakak yang terdampak? Sekitar 100-an. Untuk mengurangi buruknya dampak banjir, TNI Polri membersihkan sampah yang menyumbat aliran sungai. Hingga Jumat malam, banjir berangsur surut. Warga dan petugas bahu-membahu membersihkan sisa-sisa lumpur. Kita melakukan kegiatan bersama tim dari kelurahan, pembersihan sampah-sampah yang mungkin menyangkut di jembatan. Jadi kita bersama dengan tim saber, kita pembersihan sampah. Karena sampah cukup banyak sekali yang tersendat di luapan air. Nanti setelah surut ada penembelan tanggul atau gimana? Setelah surut nanti mungkin dari BPS melaksanakan ngecek lokasi, langsung tidak lanjuti penambalan dari tanggul yang jebol. Banjir merendam Jalan Pantura Semarang Kendal hingga lalu lintas terganggu. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Hujan juga menyebabkan tebing setinggi 8 meter di Purworejo longsor hingga menutup jalan. Bahkan 3 orang tersapu longsor. Longsor ini terjadi di Jalan Desa Jatirejo, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Sabtu sore. Tak hanya menutup badan jalan, 3 orang bersama 2 kendaraan motornya ikut terseret longsor. Bersama-sama, warga menolong ketiga korban dan mengangkut motor. Longsor di sejumlah titik di perbukitan Menoreh terjadi usai hujan deras mengguyur kawasan tersebut dari Jumat malam hingga Sabtu siang. Itu mau berangkat kerja karena dia tidak melihat kondisi kan waktu itu jalan masih tertutup pohon, dia tidak melihat kondisi jalan itu ambrol, dia langsung ke bawah. Untuk yang jatuh kondisinya gimana Pak? Kondisinya ya cuma luka ringan, lecet-lecet dan sebagainya. Untuk sementara ini masih dirawat di rumah, tadi juga sudah di bidan desa. Pak, terkait kejadian longsor ini apa sering terjadi di desa ini saat musim penghujan atau gimana Pak? Kalau musim hujan sering terjadi longsor, itu juga daerah rawan longsor. Tiap musim hujan itu pasti longsor. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi pengendara motor mengalami luka ringan. Akibat longsor, ruas jalan selebar 6 meter kini tersisa 1 meter. Kendaraan roda 4 harus mencari jalur alternatif lain. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo.
Berkunjung ke wisata Candi Borobudur tak puas bila hanya berada di pelatarannya saja. Nah, liburan Nataru ini para pengunjung bisa berada di puncak Candi Borobudur. Pihak Candi Borobudur menargetkan pengunjung tembus di angka 170.000 selama libur Nataru. Pesona Candi Borobudur di Magelang memang tak pernah hilang. Setiap libur, candi terbesar di Asia Tenggara ini masih menjadi tujuan favorit saat liburan. Sempat ditutup, kini berkunjung ke Candi Buddha terbesar di dunia bisa menaiki puncak candi sambil menyaksikan panorama saat matahari tenggelam. Sebelum berada di puncak, para pengunjung diberikan tanda khusus untuk naik. Selain itu, wisatawan juga diberikan edukasi tentang sejarah dan asal-usul Candi Borobudur. Selain bisa melihat sejumlah stupa dari dekat, dari puncak candi yang memiliki ketinggian 35 meter ini, para pengunjung juga bisa melihat Gunung Merapi dan perbukitan. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari luar daerah dan wisatawan asing juga tumplek di Candi Borobudur saat liburan ini. Nah, dalam main aja lagi libur kan, sama libur Nataru juga gitu. Mbak sebelumnya pernah melihat matahari terbenam di mana aja, dan bagi Mbak sendiri perbedaannya dengan di Borobudur apa? Aku seringnya biasanya sunset itu di pantai kan, jadi selalu ngeliatnya cuma pasir sama ombak. Cuman waktu di Borobudur ini aku bisa ngeliat gunung, bisa ngeliat candi-candi ini sambil dijelasin juga kayak candi ini tuh kayak gimana dibuatnya dan lain-lain. Jadi ngeliat matahari, ngeliat sunsetnya itu sambil dapet feel historiknya gitu. Sejak libur Nataru, jumlah pengunjung yang datang sekitar 14 hingga 15.000 per hari. Dan diperkirakan jumlahnya akan naik mencapai 170.000 wisatawan. Sunset dan Borobudur Sunset dan Sunrise, terutama untuk yang wisatawan Nusantara, kami memberikan promo juga 350.000 untuk teman-teman para wisatawan bisa naik ke Candi Borobudur. Lalu yang puncaknya adalah tanggal 30 Desember nanti, kami akan memberikan pagelaran budaya Mahakarya Borobudur bekerjasama dengan I-Forte, pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya. Untuk bisa berwisata di kawasan Candi Borobudur hingga pelataran, wisatawan domestik hanya perlu membayar Rp50.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Sementara untuk naik ke struktur candi tersedia tiket khusus. Wisatawan domestik seharga Rp120.000, sementara wisata untuk spesial akhir tahun bagi wisatawan yang ingin menikmati sunset diberikan harga Rp350.000 untuk satu orang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Natalan biasanya identik dengan kehangatan, kebersamaan, dan tradisi berbagi hantaran. Untuk hantaran tidak selalu kue kering khas luar negeri, kini jajanan tradisional onde-onde juga bisa jadi kue hantaran Natal. Mau tahu bagaimana bentuknya? Berikut liputannya. Onde-onde jajanan tradisional sejak lama kini tampil dengan wajah baru. Tetap dengan resep klasik namun dikemas lebih elegan sebagai hampers Natal. Makanan berbahan dasar tepung terigu dan berbalut biji wijen ini disusun rapi dengan cantik menyerupai pohon Natal yang lengkap dengan ornamennya. Atau bisa juga dipesan dan ditata di box eksklusif serta besek anyaman bambu dengan tema Natal. Onde-onde yang dijual di Jalan Merapi Kabupaten Boyolali ini punya berbagai varian rasa, mulai dari isian kacang hijau, coklat, keju, hingga varian gurih seperti ayam pedas. Hampers onde-onde sengaja dipilih pembeli karena jarang sebagai makanan yang dijadikan hantaran. Selain itu, makanan onde-onde saat Natal juga membawa nostalgia tersendiri dibandingkan kue kering pada umumnya. Karena makanan-makanan lain sudah banyak ya, ada yang kastengel, bahkan saya sudah dapat kiriman kastengel, kemudian nastar, kue coklat dan sebagainya. Nah ini biar beda dengan yang lain, dan onde-onde itu makanan legend, makanan sejak saya masih kecil dulu, hidup di Jogja, bahkan ibu saya dulu juga jualan onde-onde.
Untuk satu paket tumpeng pohon Natal berisi 35 butir onde-onde ini dibanderol dengan harga cukup terjangkau, yakni antara 60 hingga 80 ribu rupiah, tergantung varian rasa yang dipilih. Macam-macam karena kita mempunyai hampers Natalnya berbagai macam varian ya, jadinya mereka menyesuaikan dengan budget maupun selera mereka masing-masing. Terus ini kenapa membuat tumpeng ya? Tumpeng onde-onde itu. Tumpeng onde-onde adalah melambangkan pohon Natal yang memang khusus dibuat dari onde-onde, jadi sangat menarik untuk hantaran kepada yang spesial maupun yang istimewa. Di tengah perayaan Natal, onde-onde membuktikan bahwa kue tradisional tetap punya tempat. Bukan sekedar hantaran, tapi simbol kebersamaan dan rasa yang menyatukan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.